Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitra Syaflasan. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing jalannya acara diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Rido sebagai pemateri pertama, Wina sebagai pemateri kedua, Zelda sebagai pemateri ketiga, dan Sofiatun sebagai pemateri keempat. Adapun topik diskusi yang akan kami bahas adalah landasan historis pendidikan di Indonesia. Sedangkan acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyajian dan penyampaian materi, yang ketiga adalah sesi penutup. Baiklah, kita akan mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ke sesi yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Rido. Saudara Rido, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Petro selaku MC. Saya di sini akan menjelaskan pengertian landasan historis pendidikan. Sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian dan kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses yang arif, terencana, dan berkesinambungan guna mendorong atau memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Maka dari itu, yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan adalah sejarah yang menjelaskan dasar-dasar pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap perkembangan pendidikan di masa sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rido yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, kita akan ke materi yang kedua yang disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Wina. Saudari Wina, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan zaman purba sampai zaman Belanda. Pertama, zaman purba. Pendidikan di zaman purba didomisili oleh seorang ayah pada anak laki-lakinya, dengan menurunkan kepandaian dan pengetahuan pada anaknya. Adapun pengetahuan yang diturunkan biasanya pengetahuan praktis seperti berburu. Sedangkan ibu mempunyai tugas mendidik anak perempuannya seperti memasak. Jadi, konsep pendidikan pada zaman purba adalah konsep pendidikan keluarga. Selain ayah dan ibu, pada zaman purba juga ada yang dianggap sebagai guru, yaitu empu, pandai besi, dan dukun. Tujuan pendidik secara umum pada zaman purba adalah membentuk seseorang agar menjadi seseorang yang berjiwa gotong royong dan membentuk manusia agar mempunyai kecakapan dalam hal beretika, ilmu berburu, dan menangkap ikan. Waktu zaman ini belum dikenal istilah kurikulum, namun pendidikannya telah mencakup aspek kurikulum, yakni meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan, melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Selanjutnya, zaman Belanda. Pendidikan pada masa kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. Pada masa VOC, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Sekolah pertama didirikan oleh VOC. Di Ambon telah berdiri 16 sekolah, sedangkan di pulau-pulau lainnya sekitar 18 sekolah. VOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi keagamaan bukan untuk intelektualitas.
Adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintah dan gereja. Kurikulum pendidikan pada zaman POC berisi mengenai pelajaran membaca, menulis, dan sembahyang. Tujuan pendirian sekolah-sekolah oleh POC adalah untuk melaksanakan pemeliharaan dan penyebaran agama Protestan. Maka dari itu, guru yang diangkat adalah para pendeta. Terima kasih kepada Saudara Wina yang telah memaparkan materi yang kedua. Selanjutnya, kita akan ke materi yang ketiga yang disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Zilda. Saudari Zilda, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilda Mega Maulidia, NPM 2021540032 dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pergerakan pendidikan di masa kebangsaan atau nasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pergerakan. Pergerakan ditinjau dari istilah katanya berasal dari kata dasar gerak, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan movement. Lalu, kenapa bisa dikatakan sebagai pergerakan nasional? Dikatakan sebagai pergerakan nasional karena kata pergerakan digunakan dalam perjuangan bangsa. Lalu, apa sih yang disebut dengan pergerakan nasional? Pergerakan nasional merupakan salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan untuk melawan penjajah yang dilaluinya dengan membentuk organisasi-organisasi baik yang bergerak di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kemudian ada Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan Nasional Indonesia merupakan salah satu bentuk perlawanan bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme dan imperialisme yang diwujudkannya dengan membentuk organisasi-organisasi yang bersifat nasional, dengan tidak lagi terikat pada perjuangan fisik. Perjuangan fisik di sini maksudnya perjuangan yang menggunakan senjata. Contohnya, Belanda menggunakan senjata baik tradisional maupun modern pada saat berperang, dengan tidak berbau kedaerahan maupun agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan pada masa Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia terus berlanjut sampai cita-cita untuk merdeka tercapai. Meskipun bangsa Jepang telah menguras habis kekayaan alam Indonesia, tetapi bangsa Indonesia tidak pernah pantang menyerah dan selalu mengobarkan semangat 45 di hati mereka. Pada masa kependudukan Jepang ini, ternyata pendidikan dan pengajaran pun berkurang. Akibatnya, angka buta huruf semakin meningkat. Lalu, diadakanlah sebuah pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putera. Kemudian, dalam bidang pendidikan, justru Jepang malah menghapuskan dualisme pendidikan dari bangsa Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang baru untuk semua orang. Setelah itu, Jepang membuat beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan. Di antaranya, yang menjadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, adanya integrasi sistem pendidikan dan dihapuskannya sistem pendidikan yang berkelas sosial di era penjajahan Hindia Belanda. Setelah itu, sistem pendidikan di Indonesia bagaimana? Sistem pendidikan pada saat itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat merupakan sekolah pertama hasil konversi dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun untuk masyarakat pribumi pada masa penjajahan Hindia Belanda. Kemudian, masa studinya ini selama 6 tahun. Yang kedua, ada pendidikan lanjut. Pendidikan lanjut ini terdiri dari Sotochugoku atau sekolah menengah pertama dengan lama studi selama 3 tahun. Yang kedua ada Chotochugoku atau sekolah menengah tinggi dengan masa pendidikan sama 3 tahun. Dan ada sekolah guru dengan masa pendidikan ada yang 2 tahun, 3 tahun, dan 6 tahun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendidikan pada masa periode tahun 1945 sampai 1969.
Meskipun Indonesia telah merdeka, namun perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Masih banyak gangguan-gangguan dari luar yang ingin menguasai kembali kekayaan alam Indonesia. Datang silih berganti sehingga pendidikan pun tidak lagi menjadi prioritas yang utama. Namun yang menjadi tujuan bangsa Indonesia pada saat itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diraihnya dengan penuh perjuangan yang sangat berat. Barulah setelah gangguan-gangguan tersebut mulai mereda, pembangunan pun mulai dirancanakan. Pembangunan dilaksanakan di seluruh bidang, baik bidang material maupun bidang spiritual. Setelah diadakan konsolidasi yang intensif, maka pendidikan di Indonesia pun dikategorikan menjadi 3, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tahukah kalian bahwa periode tahun 1945 sampai 1969 berkaitan erat dengan masa Orde Baru, di mana masa ini dimulai dengan penumpasan G30 SPKI pada tahun 1965 dan upaya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Menurut masa Orde Baru ini bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian yang dilakukan baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah dan berlangsung seumur hidup dan dapat dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat, keluarga maupun sekolah. Namun pada masa ini terdapat beberapa kesenjangan. Menurut Bukhari dalam Pidarta mengemukakan bahwa kesenjangan itu diantaranya yang pertama ada kesenjangan okupasional. Apa sih kesenjangan okupasional itu? Merupakan kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Jadi keduanya itu tidak selaras. Yang kedua ada kesenjangan akademik. Kesenjangan akademik ini mengenai pengetahuan yang kurang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kesenjangan kultural. Kesenjangan kultural ini mengenai pendidikan yang masih menekankan pada pengajaran yang klasik dan humaniora dengan tidak bersumber pada kemajuan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kesenjangan temporal, yaitu kesenjangan mengenai wawasan yang kita miliki dengan wawasan dunia terkini. Di samping memiliki kesenjangan-kesenjangan, pada periode ini juga terdapat beberapa keberhasilan. Di antaranya, yang pertama, kesadaran untuk beragama dan berbangsa mulai meningkat dengan pesat. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa mulai disadari, serta perekonomian negara pun ikut meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Zelda yang telah memaparkan materi yang ketiga. Selanjutnya, kita ke pemateri yang keempat, yaitu Saudari Sofiatun. Kepada Sofiatun, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional di Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Sehingga penyelenggaraan sistem pendidikan Indonesia sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri-menteri lainnya. Penyelenggaraannya ini yaitu dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. Secara konsep sudah cukup bagus mengarah ke pendidikan yang terpadu atau integral sesuai dengan aspek kepribadian. Namun, yang seringkali menjadi masalah yaitu bagaimana implementasinya atau cara pelaksanaannya di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini terdapat beberapa pasal sistem pendidikan nasional. Salah satunya yaitu pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu upaya pembangunan sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada jenis upaya pembaruan pendidikan. Di antaranya ada pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, dan pembaruan tenaga kependidikan. Dan yang kedua ada dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan. Salah satunya yaitu program utama pembangunan pendidikan, yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan pembinaan generasi muda. Terima kasih kepada Saudari Sofiatun yang telah menyampaikan materi terakhir. Sebelum kita ke sesi penutup, saya akan memberi sedikit kesimpulan materi pada diskusi kali ini. Dari rangkaian sejarah yang menjadi landasan historis pendidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa masa-masa tersebut memiliki wawasan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka menginginkan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan individu peserta didik, dalam arti memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara alami dan demi kemajuan bangsa yang lebih baik. Sementara itu, pendidikan juga pada dasarnya hanya memberi bantuan dan layanan dengan menyiapkan segala sesuatunya. Sejarah juga membuktikan bahwa perjuangan mengisi kemerdekaan lebih sulit dibandingkan dengan perjuangan mengusir penjajah. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu.
Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana.